Jadi itu dulu ya. Ya. Jadi Olive sudah mengalami program dan juga sudah melakukan juga program di luar Malaysia juga ternyata belum berhasil juga. Nah, kemudian dari kondisi tersebut ternyata dianalisa bahwa memang ada masalah di dalam kromosom, ya kromosom dari calon babynya ini, baik mungkin dari sperma mungkin dari telur ya kita tidak tahu, tapi kita melakukan pengecekan pengetesan dengan teknologi program IVF dan PGT-A. Ternyata di situ kita bisa mengeliminasi kelainan-kelainan yang ada sehingga kita bisa masukkan cari embrio yang terbaik sehingga Olive bisa hamil. Sampai dengan sekarang sudah masuki bulan ke-8 itu 33 minggu kira-kira itu. Dok, mungkin ada kelainan-kelainan apa tadi yang mungkin dokter bisa sebutkan sedikit? Kelainan yang dulu riwayat keguguran sebelumnya itu kan macam-macam, 3 kali keguguran itu berbeda-beda. Oke. Ya, jadi yang pertama hamil 2 bulan tapi nggak ada detak jantung. Hamil kedua dia ada kelainan cacat, ya, di mana terisi cairan dari kepala sampai ke seluruh badan. Yang ketiga malahan hamil kosong, blighted ovum, nggak ada janinnya. Itu jadi kelainan. Jadi beda-beda itu penyebabnya dari kesemuanya itu. Yang diduga memang mungkin ada kelainan dari embrio kromosom di situ. Dok, sekarang perkembangan kondisinya si Olive sendiri di usia kandungan 33 minggu ini seperti apa sih, Dok? Ya, dengan sekarang usia kehamilan 33 minggu, babynya juga cukup besar juga beratnya ya, sudah hampir 2,2 kilo. Ya, posisi babynya juga oke, normal ya, dan janinnya juga bergerak aktif. Kan saya suruh menghitung terus, geraknya cukup aktif dan Olive-nya juga enjoy aja, cuma memang peningkatan berat badan saya bilang hati-hati, jangan terlalu banyak makan manis nih, karena peningkatan berat badannya cukup fantastis juga kenaikannya. Ya, jadi dia harus jaga berat badan itu, gitu. Tapi kondisi ibu dan bayi baik. Nah, kalau mengingat dari riwayat yang lalu, Dok, sempat terjadi keguguran dengan kondisi 33 minggu, akhirnya artinya sudah pasti jadi begini, Dok? Ya, artinya dia sudah melewati masa-masa yang rawan ya, di atas 12 minggu. Itu masa rawan untuk kehamilan trimester pertama. Kemudian dia masuk trimester kedua sekarang dan memasuki sekarang di trimester ketiga, trimester terakhir kehamilan. Ya kan? Jadi itu ya harusnya sudah aman, tapi ya tetap kita harus doakan semoga nanti sampai lahiran di bulan depan baby dan ibunya tetap dalam keadaan baik, sehat, tidak ada masalah dan komplikasi lainnya gitu. HPL-nya, Dok? HPL-nya itu adalah di tanggal 27 sampai 30 Juli. Ya, terakhir itu di akhir Juli untuk taksiran kelahirannya. Oke. Dok, dengan juga riwayat sebelumnya yang pernah keguguran, nanti kira-kira si Olive akan direkomendasikan lahiran normal atau sesar sih, Dok? Jadi nanti kita akan cek lagi ya kira-kira di usia kehamilan di 36 minggu baru kita bisa memperkirakan kelahirannya seperti apa. Jadi sekarang memang belum bisa ditentukan ya karena kondisinya kan masih 33 minggu. Di 36 ya kita lihat kondisi babynya, posisi baby, letak plasenta dan semua segala macam baru kita bisa menentukan kira-kira untuk persalinannya secara apa gitu. Oke, Dok, sejauh ini adakah mungkin advice khusus dari dokter untuk menjaga kehamilannya si Olive? Mungkin treatment khusus atau apa yang harus dilakukan si Olive untuk menjaga kehamilannya? Karena kan ini anak yang sangat ditunggu begitu. Ya, ya. Jadi memang dalam kehamilan ini ya memang dia harus memantau untuk melakukan USG ya, paling kita cek ke dokter 2 minggu sekali, kemudian memantau pergerakan babynya secara aktif, menjaga pola makannya juga harus lebih bergizi, hindari yang karbohidrat dan berkalori tinggi ya supaya menjaga berat badannya tetap optimal dan makannya bergizi yang pasti ya, penting enjoy lah di hamil-hamil trimester ketiga ini dan jangan terlalu capek. Nah itu yang harus dijaga gitu dan banyak minum cairan. Sebelumnya ada keluhan di situ dari si Olive, mungkin si Olive merasakan apa? Sejauh ini sih nggak ada ya, dia baik-baik saja ya, perjalanan kehamilannya oke dan dia juga enjoy aja dan ya aman-aman aja sampai saat ini gitu. Artinya semua persiapan sudah siap ya, Dok ya? Betul ya, jadi dia udah mempersiapkan semuanya nih kayaknya sekarang ini di trimester ketiga ini gitu. Jadi Olive juga pernah mengalami riwayat keguguran 3 kali ya kan, kemudian dia juga pernah melakukan program kehamilan IVF di
keluar di Malaysia, tapi kemudian ternyata keguguran lagi, belum berhasil. Nah, dari hasil keguguran itu kemudian dinilai bahwa keguguran yang 3 itu kan berbeda-beda, misalnya karena satu tidak ada detak jantung, ada terus hilang. Yang kedua ada kelainan genetik ya, bawaan, bagaimana ada timbul cairan dari kepala sampai seluruh badan. Yang ketiga itu malah hamil kosong atau blighted ovum. Ya diduga itu ada kelainan kromosom, baik disebabkan karena fatosperma atau fatotelur, sehingga embrio yang dihasilkan tidak normal. Makanya kita melakukan tes teknologi dengan IVF dengan PGT-A yang ternyata bisa mencari mana yang normal, mana yang tidak, yang itu yang dipilih, kemudian baru dimasukkan ke rahim yang sekarang berkembang sampai dengan kehamilan bulan ke-8 gitu. Kemudian